Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-41. Ada 3 nama tokoh yang akan kita pelajari di pasal 41 ini. Tokoh yang pertama adalah Gedalia bin Ahikam. Ini adalah orang Yehuda yang ditunjuk menjadi gubernur atau menjadi pemimpin di Yehuda atau di Yerusalem sana. Dengan kata lain, bahwa Gedalia ini bekerja secara tidak langsung kepada Raja Babel. Jadi harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh Raja Babel. Lalu kemudian tokoh yang kedua adalah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia adalah keturunan raja dan perwira tinggi raja. Siapa Ismail bin Netanya ini? Nanti kita akan pelajari. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Yohanan bin Kareah. Jadi seperti yang kita baca bersama-sama, Gedalia ini memimpin Yehuda, memimpin Yerusalem. Masalahnya adalah di mata Ismail yang adalah keturunan raja dan perwira tinggi, apa yang dilakukan Gedalia ini dirasa tidak pas buat dia. Ismail menganggap bahwa Gedalia ini pro dengan Raja Babel. Artinya, bahasa sederhananya menjadi antek penjajah. Itulah yang membuat Ismail berupaya untuk membunuh Gedalia, dan rencana itu terlaksana dengan baik. Sebab akhirnya Gedalia bin Ahikam itu dia bunuh. Orang mungkin mempertanyakan apa motifnya. Kalau kita berpikir motifnya dia merebut posisi itu, tentu saja tidak pas. Sebab kalau kita membaca kisah berikutnya, tidak ada ambisi Ismail untuk menduduki posisi Gedalia. Lagi pula dia memang tidak mau tunduk kepada Babel. Jadi jelas posisi kedudukan itu bukan yang menjadi incaran Ismail ini. Lalu apa yang melatar belakangi atau yang membuat Ismail membunuh Gedalia? Sebetulnya ini hanya urusan soal hati. Ismail merasa bahwa seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya tidak boleh ada orang yang tunduk dengan penjajah. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya apa yang terjadi dengan Yehuda, apa yang terjadi dengan Yerusalem, itu sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dan dalam hal ini, Ismail bin Netanya bin Elisama ini mencoba dengan pemikirannya sendiri, mencoba dengan kekuatannya sendiri. Dia mencoba untuk menggagalkan, untuk membunuh Gedalia ini. Yang terjadi berikutnya apa? Apakah menjadi lebih baik keadaannya? Tentu saja tidak. Sudah kondisi terpuruk seperti itu, lalu kemudian Ismail bin Netanya justru membunuh Gedalia, gubernur pada waktu itu, maka kekacauan hebat terjadi. Orang-orang Yehuda sendiri juga takut. Kenapa takut? Tentu saja alasannya cukup masuk akal. Karena kalau sampai Raja Babel tahu bahwa di sini terjadi pemberontakan, maka bisa saja Raja Babel akan mengirimkan tentaranya untuk menghabisi mereka semuanya. Jadi orang-orang Yehuda pun akhirnya kontra dengan Ismail bin Netanya ini. Maka dia mengikuti Yohanan bin Kareah. Dan banyak perwira-perwira tentara pro dengan Yohanan bin Kareah yang bersama-sama dengan dia. Jadi ada bagian daripada orang-orang Yehuda yang memilih untuk memisahkan diri. Dan orang-orang ini akhirnya memutuskan untuk lari saja ke Mesir. Karena takut nanti Raja Babel mengutus prajurit tentaranya untuk menyerbu kembali Yehuda dan Yerusalem. Jadi Anda bisa bayangkan kondisinya waktu itu sungguh kacau, berantakan. Sudah belum mengalami recovery, kondisinya sudah carut-marut seperti itu, masih ditambah dengan masalah baru. Disinilah kita penting sekali belajar untuk mengerti, mencoba memahami kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa sesungguhnya memang itu terjadi, sudah direncanakan, sudah dikehendaki oleh Tuhan, bahwa Yehuda, Yerusalem memang harus berada dalam tekanan Raja Babel, berada dalam penjajahan Raja Babel. Itu sudah dikehendaki oleh Tuhan, dan itu terjadi karena dosa-dosa Yehuda atau Yerusalem sendiri. Maka kalau memang konsekuensinya adalah
kita harus siap untuk bayar apapun daripada perbuatan-perbuatan kita di waktu yang lalu. Harusnya kita menyerah dengan apapun rencana dan kehendak Tuhan berikutnya. Sayangnya bahwa ada beberapa orang yang mencoba untuk terus melawan kehendak Tuhan. Ini adalah gambaran daripada Ismail bin Netanya itu. Dan lihat keadaannya, bukannya bertambah baik, tapi justru makin parah. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan sudah mengingatkan kita. Namun seringkali karena kekerasan hati kita melawan Tuhan, kita melawan kehendak Tuhan. Karena sudah ditegur dengan cara yang lembut, ditegur dengan cara halus tidak bisa. Akhirnya Tuhan pun mengizinkan didikan, hajaran, ganjaran, masalah, pergumulan, penderitaan datang dalam hidup kita. Mestinya ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, harusnya kita semakin sadar. Kita semakin melawan Tuhan, semakin keadaan menjadi buruk. Harusnya seperti itu. Tapi kadangkala ketika dihadapkan akibat yang tidak menyenangkan, lagi-lagi kita memberontak, lagi-lagi kita tambah melawan Tuhan. Dan akibatnya tambah buruk, tambah terpuruk lagi, tambah hancur lagi. Karena itu, kalau memang kita harus bayar harga dari dosa dan kesalahan yang kita buat di waktu yang lalu, belajarlah untuk kita jalani proses itu dengan hati berserah kepada Tuhan, dengan belajar kita mengakui biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Jangan sampai kita terus otot-ototan dengan Tuhan, dengan kekuatan kita, mengutamakan kehendak kita, bahkan tidak mempedulikan kehendak Tuhan. Nanti yang rugi kita sendiri. Semoga kisah ini menjadi berkat buat Anda dan saya. Tuhan memberkati.